Dulur, kepur mana nggon jagongan warung view ya Kecak Supri. Aku ning sini. Nah, wis kabar sampean tak dongakno seger waras yo ning apa neh? Lancar rezekine. Terus apa neh? Bahagia selalu. Apa neh? Ya. Entek yo kabeh. Kok Iya, tekon kabar kabeh. terus piye jawe malah kangelan gue ya. Nggak apa-apa, yang penting diingatkan. Diingatkan. Sampai harus menjaga kesehatan, Oh. menjaga kebahagiaan. Iya, terus tetap semangat tuh mesti gue ya. Iya. Meskipun gue umum tapi yo ya jane kadang-kadang yo kok wong wis kok aku kondisiku ora pengen semangat kok tetap semangat. Semangat itu berat. Berat itu soalnya. nggak gampang. Semangat untuk hidup, menjalani hidup di dunia yang penuh dengan persoalan ini. Wah. Wah. Tapi sekarang sudah ada alat bantu namanya artificial intelligence. Kecerdasan buatan. Buatan. Memang kecerdasan buatan ini sebenarnya sudah dari lama itu ada ya, Cak ya. Sing jenenge komputer itu lah memang sakjane kecerdasan Iya, buatan. dalam bentuk yang agak sederhana mungkin ya dulu itu ya. Cuma nggak semasif sekarang. Iya. Karena tiba-tiba saiki ku wabah dijadikno AI. Aku tuh malah kadang-kadang saiki takjub dan nggak percaya nih. Apa? Lah misalkan aku nggawe ChatGPT ki lho ning, aku arep pengen opo nek kono ki aku pengen nggawe sesuatu pidato dalam bahasa Jawa ya iso kadang-kadang, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Topiknya ki dari A sampai B sing topik-topik sing nyeleneh Wangel. ku yo enek, sing angel nyeleneh ki yo enek. Lah nih. ngono sampean nek nulis surat cinta nganggo ChatGPT Lah ae. kuwi supaya enggak kadang-kadang susah mengungkapkan perasaan wong lanang wong Indonesia kan. ChatGPT sret. Lah tapi kok perasaannya komputer, udah Ya, tapi perasaannya sampean. mewakili juga kan mereka proxy tuh, Leng, mengambil kata-kata yang mungkin sama lah. proxy. Gitu loh. Nah, ini kalau kita ngomong soal ChatGPT dan juga kecerdasan buatan yang lainnya, Cak ya. Sampean pernah kepikir gak, kok suwe-suwe pekerjaanku dijupuk ambek kecerdasan buatan nih? Bisa jadi dan sekarang kan sudah beberapa sektor kena begituan nih kan. Bahkan dulu ya sempat kayak bidangnya EDW, jurnalis itu, wartawan itu juga suatu saat akan diambil alih dan saya pikir sudah sebagian ya. Sing fungsi-fungsi yang mungkin penulis-penulis atau tulisan-tulisan sih mungkin piye aku yakin wis lah nek ngene iki. Iya. Nah, ini ada sebuah liputan ngomongin soal apakah wong-wong sing pekerjaannya iso diambil alih sama kecerdasan buatan. Wedi apa Betul rasanya? enggak? Oh, menarik gitu. Tonton dulu. Dari dua foto ini, salah satunya adalah hasil artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Bisa tebak mana yang ngambil fotografer manusia? Jika jawaban Anda adalah foto yang ini, Anda salah. Karena foto ini dihasilkan oleh mesin AI. Bener-bener saya ngerasa itu bener-bener mirip gitu sama headshot yang biasa dilakukan seorang fotografer profesional gitu di studio ya. Dan memang ketika masuk ke website itu kita tuh memang langsung pakai jas gitu loh. Dengan mengunggah sampel foto ke aplikasi Headshot Pro dan membayar sekitar Rp600.000, mesin AI akan ciptakan ratusan foto headshot profesional dengan background dan pakaian yang beragam. Nampak seperti asli, Ada beberapa orang juga yang nggak sadar kalau sebenarnya foto itu foto AI gitu. tapi bukan tanpa celah. I have a mole gitu ya, ada tai lalat yang sebenarnya nggak ada juga di foto itu gitu. Terus kata orang-orang, iya tai lalat hilang. Cuitan Vina di Twitternya dilihat hampir 3 juta kali dan menuai beragam respon, termasuk yang mempertanyakan nasib profesi fotografer di tengah pesatnya perkembangan teknologi AI. Setelah kamera ponsel yang semakin canggih, kini fotografer senior di New York, Haris Cho, mengaku pasrah dengan gempuran teknologi yang kian cepat. Mau nggak siap, ya kita namanya fotografer ya terus terang pasti kehilangan pasar. Kekhawatiran yang dimiliki oleh Haris juga ikut didukung oleh riset terbaru yang memperkirakan sekitar 300 juta profesi manusia kelak akan tergantikan oleh fungsi otomasi artificial intelligence. Namun perekonomian global diperkirakan justru diuntungkan oleh artificial intelligence seperti saya, dengan penambahan produk domestik bruto per kapita dunia hingga 7% atau sekitar $7 triliun. People who own the tech companies stand to benefit the most. And then the people who are already vulnerable, the people who are already considered on the bottom of the pecking order are the ones who are going to suffer the most. Diperkenalkan setidaknya pada tahun 1956, artificial intelligence sebenarnya bukan barang baru di era big data saat ini. We've actually been using AI for a really long time. When you do a Google search, you're using AI. When you use machine translation to translate between different languages, you're using AI. So the big difference is that things are now being labeled AI so that
You feel like you're using AI. Dari New York, Randy Wicaksana. Dan presenter Artificial Intelligence, Ali VOA. Habis ini kita punya cerita lain soal AI ini AI juga ini ya. ya. Tapi sampai seseng. Si Jiki. Cak. Artificial Intelligence. Ah. Aku filmnya nonton zaman dhisik kayak kalau nggak salah itu si Tom Cruise itu apa Minority Report itu loh. Itu semacam itu juga nggak salah itu model-modelnya ya. Enggak juga sih Cak, sebenarnya banyak science fiction atau film-film itu yang idenya itu kayak gitu Kayak Cak. gitu ya? Bahwa kayak misalnya nanti robot itu mengambil alih pekerjaan manusia atau robot itu jadi manusia. Soalnya iso mikir dhewe toh. Bener. Terus iso ngrasakno pisan iku. Wah, kalau robot sudah punya perasaan itu lah jatuh cinta piye? Ada juga filmnya. Lah aku terus ono jatuh robot cinta hati terus ngamuk lah repot. Nah, itu makanya dan gak bisa diatur Robocop, toh. Robocop tapi ya. Iya, gak bisa diatur pisan. Iya. Nah, itu memang kompleksitas atau masalah yang bisa muncul dengan kecerdasan buatan ya, Cak ya. Tapi juga harus diakui juga ada manfaatnya juga nih. Iya. Jadi apapun namanya teknologi selalu kan kayak pisau mempermudah hidup manusia. pedang di dua mata itu nih. Jadi satunya itu bisa tajam menusuk-nusuk, satunya itu kadang-kadang ya bisa berguna. Nah, termasuk juga membantu pekerjaan manusia ya, Cak ya. Banyak pekerjaan itu sing berulang atau datane banyak. Lek manusia sing niteni siji-siji. Iso blalekane kumanane. Nah, ini digunakan juga kecerdasan buatan untuk melihat apakah barang yang masuk ke Amerika Serikat itu diproduksi oleh kerja paksa. No, terutama negara-negara berkembang misalnya anak sing tenaga anak-anak misalkan juga atau kerja paksa. Jadi itu bisa deteksi dikategori AI ku. Ya, dikategorikan mungkin ya. Jadi dikasih tahu oh sing dari negara ini adalah kayak gini gitu. Jadi ada polanya. Nah, mau tahu ceritanya kayak apa? Tonton dulur. Setiap tahun jutaan orang di seluruh dunia dipaksa bekerja dalam kondisi yang tersiksa. Di antaranya termasuk 160 juta anak berusia 5 hingga 17 tahun menurut angka terbaru dari Organisasi Buruh Internasional ILO dan UNICEF. Untuk mengatasi meningkatnya masalah ini, Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Alejandro Mayorkas membuat sebuah gugus tugas baru untuk mengeksplorasi cara-cara kecerdasan buatan bisa membantu mendeteksi dan mencegah barang-barang yang dihasilkan dari kerja paksa masuk ke Amerika. We will seek to deploy AI to more ably screen cargo, identify the importation of goods produced with forced labor, and manage risk. Mengatasi masalah pada sumbernya akan sangat membantu, menurut Thea Lee, Wakil Menteri untuk Urusan Internasional di Departemen Tenaga Kerja Amerika. Well, I think artificial intelligence is an extremely powerful and potent tool of trying to explore how we might be able to marshal data that is out there. So, for example, looking at cobalt that might be mined in the Democratic Republic of Congo, where does that end up being transformed into lithium-ion batteries in China and then put into electric vehicle batteries that we would find in cars in the United States. Kecerdasan buatan juga dapat digunakan di perbatasan untuk mendeteksi barang-barang palsu yang dihasilkan dari kerja paksa atau pekerja anak. Our largest port of entry that gets in that type of commodity is LA Long Beach, and they get in millions of containers a year of all kinds of commodities. AI can play a very, very big role in that just by connecting the dots, where it came from, where it's going, and by using these advanced algorithms, they can put together the puzzle faster than a human could ever do it. Meski AI dapat membantu, para ahli memperingatkan AI belum sepenuhnya sempurna dan harus digunakan secara berhati-hati. I do know it has to learn the environment. And when you're trying to learn an environment such as China and knowing how difficult it is getting accurate information out of China, what is going to prevent false positives from happening and who's going to validate that the information that's being learned by this artificial intelligence is in fact accurate? Selain teknologi, yang dibutuhkan adalah kemauan menurut Thea Lee. We need governments and companies being willing to take the steps to put in place laws and enforce them and regulate them. Gugus Tugas Kecerdasan Buatan atau AI yang baru dibentuk ini akan melaporkan temuannya kepada Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika dalam beberapa bulan mendatang.
Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Ya kuwi lah, kan AI itu intinya kan data ini ya. Jadi memainkan data sing ada sudah tersebar di dunia maya ini ya. Lah urusan sing kuwi lho ya. Ya, jadi bukan ujuk-ujuk muncul terus dhek mikir dhewe ngono. Enggak. Durung enak, tapi suatu saat bisa berkembang menciptakan diksi atau kata-kata sendiri lah, itu bisa aja deh suatu saat nih ya. Mungkin, nah itu emang manusia itu pikirnya terus aja. Makanya. Nah Dr. Kini kita punya cerita lain soal kemampuan AI, tapi sakwise sing CJG. Naning. Salah siji, misalkan ada kan dunia maya itu kan liar. Kalau nggak ada batas-batasnya. Kadang-kadang kalau kita nggak ngerti, nggak paham, itu bisa kena namanya scam atau penipuan. Dan saya pikir AI pun juga bisa aja menipu kita ya, suatu saat ya. Dan sekarang sudah sebenarnya kan banyak yang kayak gitu kan. Sampai sering dihapusi ya. Sering kali masuk nggak ngerti email, atau nggon WhatsApp, atau nggon sing liane-liane gitu, platform liane gitu. Oh, sok ngejak janjian. Oh, aku pernah ketemu kamu di mana ya? Gimana kabarmu, John? John, ini jelas wong jeneng itu John kok. Supri, John tralalala ini nanti ya. Tapi memang scam atau penipuan lewat online atau dunia maya itu sangat masif ya sekarang ya, terutama penipuan soal uang. Terus mari gitu, misalnya sampean nggak berhati-hati, ku iso nambah utang tanpa disadari. Oh, kayak sebenarnya pinjol di Indonesia itu kan? Ya, pinjaman-pinjaman online, pinjaman-pinjaman di Amerika Serikat juga banyak seperti itu. Wah, sering diteleponi, sering dikirim ya. Iya, terus kadang-kadang bahkan satu klik aja, aku bisa langsung ngambil datanya dhewe, terus digunakan terus minjem duit nek ngono dia ngerti itu suwakeh tagihan teko. Nah, ini diciptakan sebuah teknologi ya, kecerdasan buatan itu tadi juga menilai atau membaca data sebelum-sebelumnya supaya dilihat sing mana sing penipuan, sing mana sing jujur. Wah, menarik. Berguna juga. Tonton dulur. Baru-baru ini warga California yang hanya ingin diidentifikasi sebagai Shirley ini menerima telepon dari nomor telepon cucunya. Setelah dia angkat, ia mendengar suara persis suara sang cucu dan mengaku baru kecelakaan. And he said, "Grandma, I broke my nose." Was of course very shook up. Shirley lalu mendengar suara orang lain yang mengaku sebagai pengacara cucunya. Pertama, ia meminta $9.000 agar cucunya tidak dituntut korban kecelakaan. Setelah diberi uang ini, penelpon minta uang $5.000 lagi karena katanya korban mengalami keguguran. I was hysterical almost. I cried. This lady had lost a baby and that my grandson was going to be charged with murder. Shirley baru tahu bahwa semua ini hanya bohong setelah uangnya terkuras $14.000. I think it's absolutely shameful. They need to be caught because they're hurting so many, especially older people. Penipuan yang dialami perempuan 89 tahun ini ditengarai menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk meniru suara cucunya dan juga teknologi untuk menyamarkan nomor telepon sehingga serupa dengan nomor sang cucu. Menurut Komisi Perdagangan Federal atau FTC, ada sekitar 2,4 juta pengaduan soal penipuan sepanjang 2022. Penurunan signifikan dibandingkan angka pada 2021, tapi jumlah kerugian melonjak sekitar 44% ke angka $8,8 miliar. Salah satu modus lain penipuan online adalah menggunakan aplikasi ponsel. Scam apps can come in a lot of forms. They could be disguised as a game. Lately, we've been seeing ChatGPT-themed scam apps. And the scam could be looking for lots of different things. It could be looking for your personal information. It could just be looking for money. And it could be just looking to fleece consumers, making them pay subscriptions that they just don't need. Satu cara menghindari penipuan dan pencurian data adalah jangan sembarangan memberi akses pada aplikasi baru pada data di ponsel. It may want access to your location data or to your contacts. Google Maps really does need to know your location when you're using it, but maybe that little game that you play to waste time, it doesn't really actually need that information. Belum lagi bila ada aplikasi yang meniru aplikasi lain. Knockoff apps, it's just like a knockoff purse or any other kind of cheap copy. You know, maybe it'll just be a little bit different. Raksasa-raksasa teknologi mengaku tak tinggal diam.
Apple menyatakan telah memblokir sekitar 1,7 juta aplikasi yang gagal memenuhi standar privasi dan keamanan. Sementara Google mengaku telah memblokir 1,4 juta aplikasi bermasalah serupa. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Lah ya, ngomong ono sing pengen nipu nih ya. Tapi ngene menurut aku ya. Lah misalkan ya enak ya, enggak nek omah, apa meneh penipuan dunia maya kan nek omah lho wong iki nek ngon kursi, nek ngon basement, nek ngon ruang bawah tanah, karo ngerokak ngodat, karo ngombe bir mungkin ya, karo guyu-guyu ketipu. Terutama nek Amerika penipuan sing ya marak juga nih ya. Penipuan sing wong tua-tua kuning. Orang-orang lansia itu jadi sasaran akeh nek Amerika nek Kanada juga ning. Benar, karena satu mereka nggak tahu teknologi. Ya. Mungkin sama juga di Indonesia penggunaan teknologinya itu masih belum semasif itu. Terus kemarin ngono, kadang-kadang orang tua itu kan juga gaptek ya. Dan informasinya juga, wah aku dapat duit ngono sak ngene terus marah ngasih. Gitu. Terus kadang-kadang yang pengen dermawan, pengen nolong gitu ning. Oh, misalkan dulur iki aku dulurmu iki, aku cucumu atau keponakanmu, ini aku pengen ngerti aku scam, penipuan. Kita harus berhati-hati. Ya, walaupun benar. nanti mungkin kecerdasan buatan atau kecerdasan AI ini bisa membantu kita mendeteksi ya. Filter, tapi kita dewe yo harus kudu tetap kembali teknologi itu kan hanya alat ya. Kembalinya ke behind alatnya. Wih. Nah, ada begini kita mau belajar bahasa Inggris nonton jagat neko-neko tapi sakwise sing siji iki. Lur, saya ngomongi tentang ngobrol, tentang kecerdasan buatan. Aku dulu saya mikir ki kecerdasan buatan ini mungkin kayak ono wong bentuke seseorang kayak robot ngono ning terus sing iso gawe apa-apa. Ternyata kan oh enggak ngono, bayangan aku dulu kecerdasan buatan kayak menungso robot sing mengendalikan kabeh nek komputer ternyata enggak ngono kuwi. Sampean memanusiakan kecerdasan buatan itu. Padahal kecerdasan buatan itu sebenarnya cuma komputer perangkat loh. Karena perangkat dan coding ya, coding ya. Jadi sebenarnya itu pada dasarnya konsep manusia untuk membantu kehidupan mereka dengan data yang sudah ada. Jadi ngelihat pola. Pada dasarnya kan kita juga kayak gitu ya. Misalnya sampean nilai seseorang atau memperhatikan seseorang atau pacar cem-ceman, itu lah dilihat polanya. Polanya seperti apa? Dari situ bisa kemudian disimpulkan, wow bocah iki seneng ini, mungkin jodohe ngene iki. Pola misalkan karakter iki karo iki engko ora dadi suwi iki ora bertahan. Bertahan pun nelongso misalnya. Itu ada begitu juga. Itu prediksi kan, kecerdasan kan. Kecerdasan. Tapi waktu dibuat dengan buatan itu ya menilai bukan dari manusia tapi lewat mesin. Jadi memang AI. Artificial Intelligence. Kecerdasan buatan. Sing dulur, timbangane sampean krungu terus kecerdasan buatan, wis takjak nonton English in a minute. Welcome to English in a Minute. If you arrive too late to a harbor to catch a boat, you can say you missed the boat. But as an idiom, this phrase is not about transportation. Miss the boat. Have you heard back about the pop-up book design program in Miami? No. Actually, I missed the application deadline. What? You would have loved that. You really missed the boat by not applying. If you missed the boat, you missed your chance at a good opportunity. It can also mean to not understand something. For example, you might miss the boat on an important English grammar point. Anna missed the boat when she did not apply for a program she would have enjoyed. And that's English in a Minute. Saiki gilirane jagat neko-neko. Lek nang Indonesia kapan kae geger mergo ana wong kawin ambek wedhus. Nang kutha San Pedro Guatemala, Meksiko, wali kota kawin ambek bajul lur. Bedane kawine Walcott ambek bajul iki direstui ambek warga kutha mergo iki dadi ritual berkah alam. Supaya ojo nyokot mantene lanang, monconge bajul umur 7 tahun iki ditaleni. Manten lanang dandan kayak dadi manten beneran, bajule didandani kayak manten wedok. Ana acara manten lanang ngambung bajul barang supaya tambah berkah. Sakjane acara ki mung simbolik lur, jek mikir bulan madune barang yo.
Mergo tandurane tebu dirusak mbarek gerombolan munyuk lan lapor pemerintah lokal ora ditanggepi serius. Jumlah petani nang negara bagian Uttar Pradesh, India, urunan tuku kostum beruang nggo ngeden-ngedeni munyuk. Saben dina warga digilir ngubengi ladang tebu nganggo kostum beruang. Masih paras lan iso klempeken, cara iki terbukti cukup ampuh nggo nyegah gerombolan munyuk sing rusak tanduran tebu. Lek wis ora wedi maneh, ganti wae kostum bajil, Lur. Skuter Asus jenis Chinese Crescent sing umure 7 tahun iki ditetapno sebagai juara pertama kontes asu paling elek nang California kapan kai. Saliyane rupane elek, sikile skuter sing mburi ya bengkong, lan pas lair meh wae disuntik mati. Masih elek sing duwe nganggep skuter ayu lan dadi kanca akrab. Lomba asu rupa elek iki tujuane supaya tetep menyayangi asu masih rupane elek. Sing penting atine apik ya, Lur. Rupa nomor loro. Tenan ta? Nah, Cak, tadi kita ngomongin soal kecerdasan buatan Ina ini, Ina Inu, tapi peraturannya di Amerika sendiri itu seperti apa sih, Cak? Nah, tadi kan belum ada yang disahkan oleh Kongres di sini. Semua undang-undang di Amerika yang federal sifatnya kan harus melalui di belakang kita ini ya. Nah, dari Kongres sendiri sekarang juga masih bingung ya, Cak, Raba-raba masih. mau ngapain, mau diapakno, soalnya ini ya menyangkut bisnisnya wong di Amerika. Dan kebanyakan kan kebijakan atau policy di Amerika itu dan dimanapun, di negara manapun, pemerintah itu kan lebih lamban daripada bisnis. Ya. Terus kudu anak polisi nih. Nah, gitu. polisi artificial intelligence, tapi polisinya juga artificial intelligence juga. Bulet balik tak wis. Nah, Dulur, sudah 30 menit kami menemani sampean ngomong soal kecerdasan buatan, manfaatnya dan mudaratnya. Banyak ya macam-macamnya. Nah, misalnya sampean dua pertanyaan atau pengen tahu cerita-cerita apa sing ono nang Amerika, langsung dikirim ke email warung@voanews.com. Nang media sosial ya, nang YouTube, Facebook, Twitter, karo Instagram juga. Wis kata kuncinya gampang, VOA Indonesia. Teko Washington DC, aku Cak Supri. Aku ning sini, nyon pamit, Dulur.